memiliki budi bahasa baik, dia akan disanjung sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang berdosa justru lebih sering digunakan Tuhan untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang benar. Allah tidak memandang sebelah mata orang-orang yang berdosa. Dalam bacaan Injil hari ini, tampilkan seorang wanita yang berdosa, dan darinya kita dapat belajar mengenai penyesalan diri yang memotivasi untuk bertobat dari keberdosaan. Marilah kita tenang saja. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan menyambut Komuni Kudus, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian yang kita lakukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada dasar Alhamdulillah, kepada malaikat Tuhan Yesus, dan kepada saudara sekalian, supaya menolong saya akan Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah merendahkan diri dan menjadi miskin untuk menyelamatkan manusia. Semoga kami rendah hati dalam mengikuti Engkau dan dalam membangun hidup bersama dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang sudah kuatakan kepadamu dan sudah kalian terima, dan yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya, sebagaimana kuatakan kepadamu. Kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul,
sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan diri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Pertama kepadaku, kalian semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Tuhan beserta kita. Sekarang selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah dia membawa buli-buli kolam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjambatnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, adakah ada yang hendak dikatakan kepadamu? Saud Simon, katakanlah. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka hutang kedua orang itu dihapuskan. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan hutang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini?
Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadanya, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, ketika Yesus makan di rumah orang Farisi, ada seorang wanita yang datang dengan menangis, membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan meminyaki kakinya. Orang Farisi itu tahu bahwa wanita ini adalah orang berdosa, dan ia merasa bahwa tidak seharusnya orang berdosa itu dekat dengan Yesus. Dan seharusnya kalau Yesus tahu, Yesus mengusir wanita berdosa itu dari hadapannya. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan Yesus di luar pemikiran orang Farisi tersebut. Yesus justru membiarkan wanita itu membasuh kakinya dan meminyakinya. Yesus tidak memandang status wanita tersebut sebagai orang berdosa. Yang Yesus lihat adalah ketulusan hati dan penyesalan diri dari wanita berdosa itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh wanita itu dijadikan Yesus sebagai contoh untuk mengajarkan kepada orang Farisi itu bahwa kasih yang tulus dapat muncul karena ada rasa sesal, penyesalan diri atas keberdosaannya sebagai silih. Maka di akhir Tuhan berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan. Iman seperti apa? Yakni iman yang mau menyesali dan mengakui bahwa saya orang berdosa. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, semoga kita sebagai orang berdosa dapat belajar, dapat meneladani sikap iman wanita yang berdosa tadi. Sebab pertobatan yang sejati bermula dari hati yang menyesal atas keberdosaan, atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Marilah kita berdiri sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. marilah kita bangkit berdiri, kita satukan segala ungkapan syukur dan permohonan kita dengan mendoakan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, karena kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai,
Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala kejahatan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Anak domba Allah Yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang untuk menyambutnya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan Kristus menguatkan dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam kata dan ikatan, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kurban Putramu Yesus Kristus telah memberikan hidup dan perjuangan kami. Semoga kami peduli kepada sesama, terutama mereka yang jauh dari belas kasih, sampai kami masuk dalam kerajaan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa
kepada